Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Rido dengan NIM 2250501011111004. Saya dari kelas E6B. Di video kali ini, saya akan memenuhi tugas video kewarganegaraan terkait tantangan ketahanan nasional di Indonesia. Yang pertama-tama, saya akan menjelaskan apa itu ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang dari luar maupun dari dalam, untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan mencapai tujuan nasional. Berikut ini contoh tantangan ketahanan nasional di Indonesia saat ini. Yang pertama, tingginya penyelundupan narkotika terutama melalui jalur tikus. Hal ini terjadi karena minimnya pengawasan yang disebabkan kurangnya jumlah personil keamanan atau TNI dan Polri yang bertugas di wilayah perbatasan. Komponen strategi Astagratra dalam ketahanan nasional. Komponen ini adalah komponen strategi yang terdiri atas 8 gatra aspek. 8 gatra ini dapat dikelompokkan menjadi dua bagian. Yang pertama, ketahanan nasional di Indonesia mengenal konsep Astagratra atau 8 aspek kehidupan yang terdiri dari A. Trigatra aspek alamiah, terdiri dari geografi. Sebagai negara archipelago dengan wilayah laut dan pendalaman yang luas, wilayah Indonesia berada pada posisi silang 2, yakni posisi silang antar benua Asia dan Australia dan posisi silang antar Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Hal ini menyebabkan Indonesia sangat terbuka oleh pengaruh-pengaruh di luar dirinya, baik pengaruh ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, maupun pertahanan, keamanan. Yang kedua, kekayaan alam atau gatra kekayaan alam. Secara umum, kekayaan alam yang dimiliki atau yang terkandung dalam seluruh wilayah Indonesia dapat diklasifikasikan sebagai berikut. Menurut jenisnya, hewani, nabati, mineral, tanah, udara, potensi ruang angkasa, energi alami air, dan lautan. Menurut sifatnya, dapat diperbarui, tidak dapat diperbarui, dan tetap. Yang ketiga, ada kependudukan atau gatra kependudukan. Dari segi kependudukan, Indonesia merupakan salah satu negara dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi. Berikut adalah poin-poin hal-hal yang perlu dipertimbangkan terkait corak dan karakteristik kependudukan yang ada di Indonesia. A. Komposisi penduduk. Jumlah penduduk berubah-ubah dan terus bertambah. Susunan penduduk, pendekatan umur, kelamin, agama, suku, tingkat pendidikan yang berbeda-beda dan diperlukan untuk memperkuat kondisi ketahanan nasional. B. Persebaran penduduk. Persebaran tidak merata, banyak di Pulau Jawa, Sumatera, dan Bali. Ketidakmerataan ini tentu menjadi problem tersendiri bagi bangsa Indonesia. Persebaran penduduk yang tidak merata ini salah satunya juga disebabkan oleh ketidakmerataannya. 3. Kualitas. Faktor fisik, kesehatan, gizi, dan kebugaran. Faktor non-fisik, mentalis, dan intelektualitas. Tingkat kualitas penduduk sangat berhubungan dengan tingkat kesehatan, kecerdasan suatu bangsa, dan persebaran informasi dan pengetahuan. Apalagi di era globalisasi informasi saat ini, faktor peningkatan kualitas penduduk merupakan prasyarat utama untuk menghadapi tantangan-tantangan yang dibawanya.
B. Politik. Ketahanan politik adalah kehidupan politik bangsa yang didasarkan pada cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sejak masa reformasi dan era keterbukaan informasi yang melanda bangsa ini, tantangan-tantangan di ranah politik menjadi bertambah dan semakin kompleks. C. Ekonomi. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa Indonesia berlandaskan demokrasi ekonomi Pancasila dan dijiwai oleh semangat gotong royong, sedangkan pengertian ketahanan nasional di bidang ekonomi adalah perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang bersendi Pancasila yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas ekonomi bangsa. D. Sosial budaya. Sosial sebagaimana telah jamak kita ketahui adalah totalitas hidup sebuah masyarakat yang terdiri dari sistem peralatan, teknologi, sistem religi, dan pandangan hidup, kesenian, sistem ilmu pengetahuan, serta lingkungan hidup yang berpengaruh terhadap tata perilaku masyarakat. Pengertian ketahanan sosial budaya adalah kondisi kehidupan sosial budaya yang dijiwai oleh kepribadian nasional atau yang secara prinsip terkandung dalam Pancasila, yang mengandung kemampuan untuk membentuk dan mengembangkan kehidupan sosial budaya manusia dan masyarakat Indonesia yang bersatu cinta tanah air. E. Hankam atau pertahanan dan keamanan. Konsepsi Hankam. Pengertian ketahanan nasional di bidang pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negara atau patriotisme yang mengandung kemampuan memelihara stabilitas pertahanan keamanan negara yang dinamis, menyelenggarakan pembangunan, serta mempertahankan kedaulatan negara dengan menangkal segala bentuk ancaman. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam konsep pertahanan dan keamanan diantaranya doktrin keamanan tentang bahaya invasi luar dan pemeliharaan keamanan dalam negeri dan wilayah, wawasan nasional, sistem pertahanan keamanan berbasis sistem senjata sosial dan teknologi, posisi geografi Indonesia yang strategis, dan yang lain-lain. Implementasi ketahanan nasional. Implementasi ketahanan nasional diartikan melaksanakan atau menggunakan kemampuan berupa pengetahuan, keterampilan yang dilandasi sikap ulet dan tanggung untuk mengembangkan daya saing bangsa sehingga menjadi bangsa yang kompetitif dan dihormati dunia. Untuk menjadikan bangsa yang berdaya saing, maka bangsa Indonesia harus mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dengan efisien, transparan, dan akuntabel. Ada 4 sarana untuk mengimplementasikan ketahanan nasional. Yang pertama, implementasi ketahanan nasional dalam bidang politik. Menghadapi globalisasi diperlukan peningkatan kompetisi diplomat menjadi perunding internasional. Kedua, implementasi ketahanan nasional dalam bidang ekonomi. Hal-hal yang harus dibenahi dalam bidang ekonomi adalah menata kebijakan fiskal industri dalam negara. Yang ketiga, implementasi ketahanan nasional dalam bidang sosial dan budaya. Hal ini dapat dilakukan dengan standarisasi pendidikan serta keterjangkauan masyarakat kurang mampu terhadap pendidikan. Yang keempat, implementasi ketahanan nasional di bidang hukum. Hal ini harus betul dipahami aspek keadilan, profesionalitas hakim, penegakan hukum secara adil, serta yang harus segera diberantas adalah kasus-kasus korupsi yang melibatkan banyak pejabat dan politisi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.